Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masya Allah. Hari ini jemaah di rumah bersama saya belajar lagi bareng. Masya Allah, hari ini ditemani guru-guru saya, ada Ustadz Maulana, ada Habib Usman, ada Ustadz Syam. Nah makanya gini Ustadz Bib, kita pengen tahu nih jamaah di rumah siapa sih yang sering banget baca surat Al-Mulk. Tapi jamaah udah tahu belum rahasia di balik surat Al-Mulk ini Ustadz? Gitu. Ternyata sebenarnya di balik rahasia di balik surat Al-Mulk. Nah makanya jadi sebelum kita mengulik lagi nih, seberapa apa sih sebenarnya rahasia di balik surat Al-Mulk? Mari kita mendengarkan Ustadz saya membaca doa surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Rahasia di balik surat Al-Mulk yang kita ketahui selama ini adalah menjauhkan dari siksa kubur. Nah, tapi gimana kita kalau misalnya kita udah sering membaca surat Al-Mulk ini, tapi kita masih suka gibahin orang? Itu apakah kita terhindar dari siksa kubur atau tidak? Mohon dijawab, Ustaz. Silakan. Baik, izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tabarakalladzi biyadil mulk. Maha suci Allah yang memiliki semua kekuasaan kerajaan. Surah Al-Mulk, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita membahas keutamaan rahasia dibalik dari surah Al-Mulk. Maka kita ambil dari hadis bahwa keutamaannya adalah terhindar dari siksa kubur. Sekali lagi, terhindar dari siksa kubur. Barang siapa yang membacanya di malam hari sebelum tidur.
Maka faedahnya cuma 30 ayat loh. Masya Cuma Allah. 30 ayat. Lah, ini faedahnya bisa menghindarkan dari yang membacanya itu dari siksa kubur. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ketika orang membaca surah Al-Mulk seakan-akan dia melakukan kebaikan yang banyak. Sekali lagi, seakan-akan dia melakukan kebaikan yang begitu banyak. Dari kebaikan yang begitu banyak itu memacu dia, orang yang membacanya, untuk mensupport ya, memberikan sugesti, memberikan ibaratnya imun untuk berbuat kebaikan. Pertanyaannya, kata Mas Rian tadi, pertanyaannya, gimana kalau ada orang membaca surah Al-Mulk tapi dia tetap menggibah? Ini pertanyaannya nyelitik juga ya. Karena 4 yang paling banyak disiksa di kuburan. Ada 4 manusia yang paling banyak disiksa di kuburan. Siapa itu? Adalah pembohong. Yang kedua, pengkhianat. Yang ketiga, provokator. Namimah yang menyebar-nyebar berita buruk, berita hoax. Yang keempat, orang yang tidak bagus cara bersucinya. 4 golongan inilah yang paling banyak disiksa di kuburan. Gimana kalau dia melakukan ghibah? Ghibah itu adalah penyebaran berita bohong. Kalau berita benar namanya fitnah. Kebalik ya? Kebalik, Sat. Kebalik. Kalau benar gibah. Gibah. Kalau Salahnya benar fitnah. gibah. Kalau fitnah adalah Salah. Tapi pada dasarnya dia menghasut orang untuk membenci orang itu. Jadi dia masuk kategori orang yang berpeluang untuk mendapatkan siksa kubur. Jadi gimana tuh? Dia melakukan amalan yang menghindarkan dirinya dari siksa kubur, tapi justru perbuatannya adalah perbuatan yang mengantarkan dirinya dalam siksa kubur. Nah, gimana solusinya? Berarti dia membaca surah Al-Mulk hanya di lidah tapi tidak ikut di hati. Subhanallah. Sebenarnya membaca surah Al-Mulk itu mengantarkan orang yang membacanya menjadi baik. Karena Al-Quran mengantarkan kita untuk mendapatkan hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Masya Jadi Allah. bacanya cuma di mulut, tidak di hati. Berarti kita- Dia kan bergosip kemana-mana. Masa dia baca surah Al-Mulk tapi dia Ya benar, makanya Ustadz kita harus benar-benar pakai hati untuk membaca surat Al-Mulk. Maksudnya nggak hanya surat Al-Mulk, tapi memang segala ayat-ayat yang emang ada di dalam Al-Quran gitu kan ya. Jadi kalau ada yang gosipin kita tentang kenapa sih itu anaknya dibawa berenang juga tapi tidak pakai pengaman, kan itu kan Sebenarnya kan pakai Ustadz, cuman nggak di. Ya pokoknya gitu lah. udah jangan dikasih. Siap Ustadz. Emang siapa, Sat? Ada orang. Ada orang yang membawa. Tapi kan dia tidak tahu realita yang ada. Ya, Kirain bener. Dia pakai pengaman kan? Bukan masalah, kirain saya tuh Rian. Oh iya bukan. Oh, maksudnya emang saya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Saya mau bertanya ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam katanya rahasia di balik surat Al-Mulk itu bisa menetapkan 30 kebaikan dan 30 ampunan. Ya. Apa itu benar nggak sih sebenarnya Ustadz? Bener gak tuh? Terus bagaimana mendapatkan ampunan dan kebaikan, mesti apakah dibaca setiap hari atau bagaimana? Terus kalau misalnya kita bacanya jarang-jarang, apakah masih bisa dapat ampunan dan kebaikan itu Ustadz? Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Utsman, Ustaz Maulana Rian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah sesuatu yang bisa memberikan daripada 30 kebaikan dan memberikan 30 ampunan, kemudian baginya juga diangkat 30 tingkatan derajatnya selain daripada 30 ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadis riwayat Ad-Dailami. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat yang lain, termasuk diantaranya Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya ada satu surah yang bisa memberikan ampunan kepada seorang yang membacanya, yaitu 30 ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk. Kenapa yang disebutkan adalah 30 kebaikan? Yang pertama karena memang surah Al-Mulk terdiri daripada 30 ayat.
dimulai daripada tabarakalladzi biyadihil mulk, kemudian diakhiri dengan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kemudian ayat ini 30 ayat ini adalah berisi daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berisi daripada meliputi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berisi juga bagaimana siksaan di neraka bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tapi juga berisi nikmat bagi orang-orang yang taat akan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul akan memberikan seseorang kebaikan dan juga akan memberikan seseorang itu ampunan dan juga memberikan tingkatan derajat yang tinggi bagi orang yang membacanya. Lalu pertanyaannya, apakah mesti tiap malam dibacanya? Maka subhanallah, ahabbul a'mali ilallahi adawamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah, meskipun itu amalan yang sedikit. Subhanallah. Jadi kalau kita katakan 30 ayat ini banyak atau sedikit, insya Allah kalau orang yang rajin membaca Al-Quran 30 ayat sangat sedikit. Bahkan 30 ayat ini adalah cuma satu lembar lebih, subhanallah, nggak sampai 1,5 lembar. 1 lembar dengan setengah halaman daripada surah Al-Mulk. Maka walaupun sedikit dia baca Al-Quran, nggak sampai 1 juz dia baca Al-Quran, tapi istiqamah, maka ini jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsisten itu adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah surah Al-Mulk tiap malam. Bagaimana kalau jarang-jarang bacanya? Malam ini baca, besok malam enggak, besok malam lagi baca, ada lagi malam yang terlewatkan. Subhanallah, kalau dia khilaf ataupun lupa, insya Allah masih berjalan. Misal ada seorang wanita yang tiap malam membaca, tapi pada saat haid dia istirahat membaca Al-Quran. Dia istirahat daripada membaca surah Al-Mulk. Walaupun boleh gitu ya, walaupun kalau tidak membaca memegang mushaf itu boleh membacakan surah Al-Mulk kalau dia sudah hafal. Tapi dia istirahat dalam masa haidnya, dalam masa istirahatnya. Atau misalnya kita tidak jauh-jauh, saya ambil contoh daripada keluarga saya sendiri. Mungkin istri saya sedang menyusui sampai ketiduran misalnya, lalu lupa membaca surah Al-Mulk. Kalau dia tiap malam sudah membaca surah Al-Mulk, maka dia dihitung sedang membaca surah Al-Mulk meskipun dia tidak membaca surah Al-Mulk. Jadi orang yang sudah istiqamah, kelebihannya adalah meskipun dia absen di suatu malam, maka tetap terhitung dia membaca surah Al-Mulk. Apakah dapat kebaikan juga orang yang jarang-jarang? Insya Allah tetap dapat kebaikannya. Cuma yang diinginkan Allah adalah keistiqomahan atau konsistensi. Wallahu ta'ala ala. Berarti kita baiknya sering-sering membaca surah Al-Mulk biar mendapat kebaikan semuanya, 30 ampunan, 30 kebaikan. Betul. Dan pokoknya yang lain-lainnya. Dan sebelum itu biar kita mendapatkan kebiasaan, karena kalau udah biasa tuh kayak rasanya ada yang kurang gitu kalau nggak. Nah, saya mau bertanya sama Habib nih, Bib, emang benar ya kalau misalnya kita mau disayang sama Rasulullah, mau harus rajin untuk mengamalkan surah Al-Mulk. Terus kalau misalnya paling afdol itu diamalkan itu pada saat kapan, Bib? Silakan. Ya, khair. Afwan, Tukurian, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah penonton di rumah menyaksikan Islam itu indah, berharap akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan disampaikan daripada guru-guru kita ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anaknya, dan insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapan waktu yang tepat, yang pas untuk baca Quran surat Al-Mulk? Waktu yang tepat untuk baca Quran surat Al-Mulk adalah setiap mau tidur. Ketika mau tidur, baca Quran surat Al-Mulk. Berharap akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang yang baca Quran surat Al-Mulk akan disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya disayang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Beliau sangat menyayangi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang suka berselawat kepada Rasulullah. Jadi siapa orang yang berselawat kepada Rasulullah, baca selawat, habis itu baca Quran surat Al-Mulk, habis itu dia baca selawat lagi, nggak usah banyak-banyak, 11 kali. Kalau bisa lebih banyak 100 kali, bisa 1000 kali lebih bagus, bisa 10.000 kali, masya Allah. Dia adalah manusia yang insya Allah paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Siapa hamba Allah yang paling dekat dengan Rasulullah? Yang paling banyak selawatnya. Sekarang kalau ditanya berapa jumlah selawat yang telah kita baca selama hidup kita, nanti diadu sama penghuni dunia. Siapa itu umatnya Rasulullah yang paling banyak? Dialah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Misalkan Ustaz Maulana 70 juta. Ya kan? Ustaz Sam, dong. misalkan. Miliaran lah. 70 miliar. Ustaz Sam misalkan 65 miliar. Misalkan. Ya? Misalkan. Berarti Ustaz Maulana lebih dekat. Misalkan kayak gitu. Nah, intinya banyak baca selawat akan dekat dengan Rasulullah SAW. Dan siapa orang
yang mau disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca surat Al-Mulk. Siapa orang yang mampu membacanya dengan hikmat, dengan makharijul huruf yang pas, yang benar, maka akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Tenang banget, wahai kaum galau, wahai jomblo wors, kan? Yang lagi galau, yang lagi nggak tenang, yang lagi bimbang, bingung. Maka baca Quran surat Al-Mulk akan mendatangkan sebuah ketenangan. Yang bacanya tenang dan dia menghafalnya dengan ketenangan juga, mendapatkan tadi Ustaz Maulana Masya Allah anaknya hafalan Quran surat Al-Mulk. Insya Allah mudah-mudahan sampai 30 ayat. Amin. Dan berkahnya baru 10, kurang 20 lagi. Maka insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, menjadikan hatinya tenang jiwanya, tenang pikirannya, tenang dalam kehidupannya. Dan siapa orang yang baca malam hari, Allah kasih ketenangan sampai pagi hari. Siapa orang yang baca pagi hari, Allah kasih ketenangan sampai sore hari. Ketika ketenangan ini didapat oleh hambanya Allah, mereka adalah manusia yang disayang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ketenangan ketika membaca 30 ayat tersebut, 30 keberkahan, 30 pertolongannya Allah, 30 jauh daripada akhlak yang buruk, akhlak yang qabihah, jauh daripada hal-hal yang negatif, fitnah, gibah dan lain sebagainya. Karena apa? Dia baca dengan mengharapkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habib. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita mau tanya lagi nih sama Ustadz Maulana, kira-kira apa lagi sih rahasia di balik surat Al-Mulk lainnya, Ustadz? Mau tahu? Astagfirullahaladzim. Apalagi rahasia di balik Surat surah Al-Mulk? Selain 30 tadi, 30 kebaikan, 30 ampunan dan terhindar siksa kubur dan diberikan ketenangan, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.